لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada awal abad pertama Masehi, wilayah Yudea berada dalam bayang-bayang kekuasaan kekaisaran Romawi yang luas dan keras. Bangsa Romawi dikenal sebagai penguasa yang menjunjung hukum dan ketertiban, tetapi juga tidak segan menggunakan kekerasan demi menjaga stabilitas wilayah jajahan. Di tengah situasi seperti itu, seorang pejabat Romawi bernama Pontius Pilatus diangkat untuk memerintah Yudea sekitar tahun 26 Masehi. Ia datang sebagai wakil kekuasaan Roma, membawa otoritas penuh atas hukum, militer, dan kebijakan administratif. Namun harus berhadapan dengan masyarakat yang sangat kuat memegang tradisi dan keyakinan agama. Sejak awal masa pemerintahannya, Pontius Pilatus dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras. Ia beberapa kali membuat kebijakan yang menyinggung perasaan penduduk setempat, seperti membawa simbol-simbol Romawi ke wilayah yang dianggap suci oleh kaum Yahudi. Hal ini menimbulkan protes dan ketegangan yang berulang. Meskipun demikian, Pilatus tetap mempertahankan sikapnya karena baginya, tunduk pada tekanan rakyat berarti menunjukkan kelemahan di hadapan Roma. Ia hidup di tengah dilema antara menjalankan perintah kekaisaran dan menghadapi kenyataan bahwa wilayah yang dipimpinnya penuh dengan potensi gejolak. Pada masa inilah Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Nabi Isa lahir sekitar awal abad pertama Masehi dan diangkat menjadi nabi ketika telah dewasa. Ia membawa ajaran tauhid yang murni, menyeru manusia untuk menyembah Allah semata, memperbaiki hati, dan menegakkan keadilan. Nabi Isa mengkritik keras perilaku para pemuka agama yang telah menyimpang dari ajaran yang benar, menjadikan agama sebagai alat kekuasaan dan keuntungan pribadi. Seruan Nabi Isa menggema di desa-desa dan kota-kota kecil, menarik perhatian banyak orang miskin, orang sakit, dan mereka yang terpinggirkan. Mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa semakin memperkuat pengaruhnya. Dengan izin Allah, Nabi Isa menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit berat, dan bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu membuat namanya dikenal luas. Bagi rakyat jelata, Nabi Isa adalah harapan dan cahaya. Namun bagi sebagian pemuka agama Yahudi, kehadiran Nabi Isa dianggap ancaman besar. Mereka khawatir kehilangan kekuasaan dan pengaruh di hadapan masyarakat. Rasa iri dan takut berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ketika pengaruh Nabi Isa semakin besar, para pemuka agama mulai mencari cara untuk menghentikannya. Mereka tidak mampu membantah ajarannya secara terbuka, karena banyak orang menyaksikan kebenaran akhlak dan mujizatnya. Maka mereka memilih jalan politik. Mereka menyusun tuduhan bahwa Nabi Isa adalah penghasut yang dapat memicu pemberontakan terhadap Roma. Tuduhan ini sengaja diarahkan kepada Pontius Pilatus, karena Roma sangat sensitif terhadap segala bentuk ancaman stabilitas. Sekitar tahun 30 Masehi, Nabi Isa ditangkap melalui tipu daya dan pengkhianatan. Ia kemudian dibawa menghadap otoritas Romawi. Dalam berbagai riwayat, Pontius Pilatus digambarkan sebagai orang yang memeriksa Nabi Isa dengan penuh keraguan. Ia tidak menemukan kesalahan yang layak dihukum mati. Nabi Isa tidak mengangkat senjata, tidak memimpin pemberontakan, dan tidak mengajak rakyat melawan Roma. Pilatus menyadari bahwa perkara ini lebih bersifat konflik internal keagamaan daripada ancaman politik. Namun tekanan yang dihadapi Pontius Pilatus sangat besar. Para pemuka agama terus mendesaknya agar menjatuhkan hukuman berat.
kerumunan massa mulai digerakkan untuk menuntut kematian Nabi Isa. Dalam kondisi seperti itu, Pilatus berada dalam ketakutan akan terjadinya kerusuhan besar. Bagi seorang gubernur Romawi, kerusuhan berarti kegagalan menjalankan tugas. Laporan buruk kepada Roma bisa berujung pada pencopotan jabatan atau hukuman yang berat. Dalam pandangan Islam, pada saat inilah Allah menunjukkan kekuasaan dan rahmat-Nya kepada Nabi Isa. Ketika rencana pembunuhan itu mencapai puncaknya, Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara yang tidak diketahui manusia. Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya, sementara seseorang yang lain dijadikan serupa dengan Nabi Isa di hadapan manusia. Orang yang diserupakan itulah yang kemudian ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman penyaliban oleh otoritas Romawi. Pontius Pilatus yang memberikan izin atas pelaksanaan hukuman tersebut melakukannya dengan keyakinan bahwa ia sedang menyelesaikan masalah politik. Ia tidak mengetahui hakikat sebenarnya yang terjadi menurut kehendak Allah. Penyaliban itu disaksikan oleh banyak orang dan dicatat sebagai peristiwa besar dalam sejarah lahiriah. Bagi Pilatus, perkara tersebut mungkin dianggap selesai. Namun gema peristiwa itu justru terus hidup sepanjang zaman. Setelah peristiwa tersebut, Pontius Pilatus tetap melanjutkan tugasnya sebagai penguasa Yudea. Namun ketegangan di wilayah itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian, terjadi konflik baru yang kembali mencoreng kepemimpinannya. Sekitar tahun 36 Masehi, ia akhirnya dipanggil kembali ke Roma untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sejak saat itu, riwayat tentang kehidupannya menjadi samar dan penuh perbedaan versi. Dalam pandangan Islam, kisah Pontius Pilatus bukan sekadar cerita tentang seorang pejabat Romawi. Ia adalah gambaran manusia yang terjebak antara kekuasaan, rasa takut, dan kebenaran. Ia mengetahui bahwa Nabi Isa tidak bersalah, tetapi memilih jalan aman demi kedudukannya. Keputusan itu menjadikannya bagian dari sebuah peristiwa besar yang ditakdirkan Allah sebagai ujian bagi manusia. Nabi Isa yang diselamatkan oleh Allah tidak mati dan tidak disalibkan menurut keyakinan Islam. Ia akan kembali pada akhir zaman sebagai tanda besar menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan meluruskan kesesatan manusia. Sementara itu, nama Pontius Pilatus tetap dikenang sebagai penguasa yang mengizinkan penyaliban menurut pandangan manusia, meskipun ia sendiri tidak pernah memahami rahasia ilahi di balik peristiwa tersebut. Kisah ini menjadi pelajaran panjang tentang bagaimana kekuasaan duniawi seringkali membutakan hati nurani. Seorang penguasa yang memiliki wewenang besar tetap dapat menjadi lemah ketika dihadapkan pada tekanan dan ketakutan. Dalam narasi Islam, keadilan sejati tidak bergantung pada keputusan manusia, melainkan pada kehendak Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kisah Pontius Pilatus dan peristiwa yang melibatkan Nabi Isa terus hidup sebagai pengingat bahwa kebenaran ilahi akan selalu menang, meskipun manusia berusaha menutupinya dengan kekuasaan dan tipu daya. Kisah ini masih dapat diperpanjang lagi dengan pembahasan dampak keimanan, sejarah lanjutan Bani Israel, serta penantian umat manusia terhadap kembalinya Nabi Isa di akhir zaman. Setelah peristiwa yang oleh manusia dianggap sebagai penyaliban Nabi Isa, keadaan Yudea tidak serta-merta menjadi tenang. Justru, luka batin dan kebingungan semakin menyebar di tengah masyarakat. Banyak pengikut Nabi Isa yang tercerai-berai. Sebagian bersembunyi karena takut mengalami nasib serupa. Sebagian lagi terus menyimpan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan utusannya. Mereka mengingat ajaran Nabi Isa tentang kesabaran, keimanan, dan janji pertolongan Allah, meskipun mereka sendiri belum memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang penuh tipu daya itu. Pontius Pilatus di sisi lain mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa.
Sebagai penguasa Romawi, ia tetap menjalankan sidang, mengatur pajak, dan mengawasi pasukan. Namun peristiwa yang melibatkan Nabi Isa meninggalkan bekas dalam ingatannya. Ia sering dihantui oleh keraguan tentang keputusannya. Dalam kesunyian malam, bayangan wajah Nabi Isa yang tenang dan tidak melawan kerap muncul dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana Nabi Isa tidak memohon belas kasihan, tidak membela diri dengan kemarahan, dan tidak menunjukkan rasa takut seperti para terdakwa lain yang pernah ia hadapi. Di tengah kegelisahan batin itu, Pilatus kembali menghadapi berbagai gejolak. Wilayah Yudea tetap sulit dikendalikan. Penindasan ekonomi, perbedaan keyakinan, dan harapan akan datangnya seorang penyelamat terus memicu ketegangan. Setiap kerumunan besar membuatnya waspada. Setiap bisikan pemberontakan membuatnya gelisah. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan Romawi yang tampak begitu kuat sebenarnya rapuh di hadapan keyakinan dan harapan manusia. Sementara itu, menurut ajaran Islam, Nabi Isa telah diangkat oleh Allah ke tempat yang mulia. Ia tidak merasakan penderitaan penyaliban, tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, dan tidak dihina oleh kekuasaan dunia. Allah menjaga kehormatan Nabi Isa sebagai nabi dan rasulnya. Kebenaran ini tersembunyi dari mata kebanyakan manusia, menjadi rahasia ilahi yang baru akan terungkap sepenuhnya pada akhir zaman. Para pengikut Nabi Isa yang setia terus menjaga ajarannya dari mulut ke mulut. Mereka menyampaikan pesan tauhid, kasih sayang, dan akhlak mulia. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran itu mulai bercampur dengan penafsiran manusia. Sebagian orang menambahkan keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Sebagian lain menyesuaikannya dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Inilah awal dari penyimpangan yang kelak menjadi ujian besar bagi umat manusia. Pontius Pilatus akhirnya dipanggil kembali ke Roma sekitar tahun 36 Masehi. Pemanggilan itu terkait dengan laporan kekacauan dan penggunaan kekerasan yang berlebihan di wilayah kekuasaannya. Perjalanan menuju Roma menjadi perjalanan yang sunyi dan berat bagi Pilatus. Ia meninggalkan Yudea dengan perasaan gagal dan tidak pasti. Di hadapan pejabat Romawi lainnya, ia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, termasuk keputusan yang telah mengubah jalan sejarah. Riwayat tentang akhir hidup Pontius Pilatus tidak pernah benar-benar jelas. Sebagian cerita menyebutkan bahwa ia hidup dalam pengasingan, jauh dari kekuasaan dan kehormatan yang pernah dimilikinya. Ada pula kisah yang menggambarkannya sebagai manusia yang dihantui penyesalan hingga akhir hayat. Dalam pandangan Islam, bagaimanapun akhir hidupnya, Pilatus tetap menjadi contoh tentang manusia yang memilih keselamatan dunia daripada kebenaran yang ia sadari dalam hati. Seiring berlalunya tahun dan bergantinya generasi, kisah Nabi Isa dan peristiwa yang melingkupinya terus hidup. Bani Israel menghadapi berbagai ujian, termasuk penjajahan, pengusiran, dan perpecahan internal. Umat manusia secara keseluruhan terus mencari kebenaran, namun seringkali tersesat oleh hawa nafsu dan kepentingan dunia. Dalam semua itu, janji Allah tetap teguh bahwa Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman. Kembalinya Nabi Isa kelak bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai penegak keadilan yang meluruskan kesesatan. Ia akan membantah kebohongan yang dilekatkan atas namanya, menghancurkan simbol-simbol penyelewengan, dan menyeru manusia kembali kepada tauhid yang murni. Pada saat itu, kebenaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa Pontius Pilatus akan menjadi jelas bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, kisah Pontius Pilatus dan Nabi Isa bukan hanya catatan sejarah, tetapi cermin bagi setiap manusia tentang pilihan hidup. Kekuasaan, ketakutan, dan ambisi dapat menjerumuskan seseorang pada keputusan yang keliru,
sementara keimanan dan ketundukan kepada Allah membawa keselamatan yang sejati. Selama manusia masih hidup di dunia, kisah ini akan terus relevan, mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang pelajaran untuk masa depan. Narasi ini masih dapat dilanjutkan lebih jauh dengan pembahasan mendalam tentang penyimpangan ajaran, perjalanan panjang umat manusia, dan tanda-tanda besar menjelang hari akhir. Waktu terus berjalan, dan generasi demi generasi berlalu setelah peristiwa besar yang terjadi pada masa Pontius Pilatus. Ingatan manusia tentang detail kejadian itu perlahan berubah. Sebagian memudar, sebagian lagi dibentuk ulang oleh cerita, kepentingan, dan kekuasaan. Namun dalam pandangan Islam, apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak pernah berubah, meskipun manusia menuliskan sejarah dengan cara mereka sendiri. Kebenaran tetap berdiri, meski tertutup oleh lapisan kisah lahiriah yang tampak meyakinkan. Setelah kepergian Pontius Pilatus dari Yudea, wilayah itu tetap berada dalam cengkeraman Romawi. Penguasa demi penguasa silih berganti, namun penderitaan rakyat tidak banyak berubah. Penindasan ekonomi semakin berat, pajak semakin tinggi, dan harapan akan keadilan semakin menipis. Di tengah situasi itu, sebagian orang masih mengingat ajaran Nabi Isa yang menekankan kesabaran dan keikhlasan, tetapi sebagian lain mulai kehilangan arah. Ketika tidak ada nabi yang tampak secara langsung, manusia cenderung mengisi kekosongan itu dengan penafsiran mereka sendiri. Ajaran Nabi Isa yang murni tentang keesaan Allah perlahan mengalami perubahan. Kisah tentang dirinya mulai dibesar-besarkan, mujizatnya diceritakan tanpa batas yang jelas, hingga sebagian orang mulai menempatkannya pada kedudukan yang tidak pernah ia klaim. Dalam Islam, penyimpangan ini dipandang sebagai akibat dari jauhnya manusia dari wahyu yang terjaga. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada dirinya, melainkan selalu mengajak untuk menyembah Allah semata. Sementara itu, di alam yang tidak terlihat oleh manusia, Nabi Isa berada dalam penjagaan Allah. Ia menunggu waktu yang telah ditentukan, waktu ketika dunia kembali dipenuhi kezaliman dan manusia membutuhkan penegasan kebenaran. Penantian ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari rencana besar Allah yang mencakup seluruh perjalanan umat manusia sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat. Kisah Pontius Pilatus pun menjadi pelajaran yang diam-diam menyusup ke dalam sejarah. Ia adalah gambaran seorang manusia yang berada di puncak kekuasaan, namun tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran yang ia ketahui. Dalam hatinya, ia sadar bahwa Nabi Isa tidak bersalah. Namun ketakutannya terhadap kekacauan dan kehilangan jabatan membuatnya memilih jalan aman menurut pandangan dunia. Pilihan itu menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa iman hanya akan melahirkan kegelisahan. Berabad-abad kemudian, manusia terus memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Ada yang meyakini penyaliban sebagai kenyataan mutlak. Ada pula yang mencari makna di baliknya. Dalam Islam, Allah telah menegaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Tetapi peristiwa itu dibuat tampak demikian bagi manusia. Penegasan ini bukan sekedar perbedaan keyakinan, melainkan peneguhan bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala rencana manusia. Seiring mendekatnya akhir zaman, dunia kembali menunjukkan tanda-tanda yang mengingatkan pada masa Pontius Pilatus. Ketidakadilan merajalela, penguasa seringkali mengorbankan kebenaran demi kepentingan, dan manusia lebih percaya pada kekuatan materi daripada petunjuk ilahi. Dalam situasi seperti itulah, janji kembalinya Nabi Isa menjadi semakin relevan. Ia akan hadir untuk meluruskan kesalahan, membongkar kebohongan sejarah, dan menegakkan keadilan yang sejati. Ketika Nabi Isa kelak kembali, tidak ada lagi keraguan tentang siapa dirinya dan apa misinya. Ia akan menjadi saksi hidup atas kebesaran Allah dan kebatilan kesombongan manusia.
semua kisah tentang penyaliban, pengkhianatan, dan keputusan Pontius Pilatus akan dipahami dalam cahaya kebenaran yang utuh. Manusia akan menyadari bahwa kekuasaan dunia hanyalah ujian sementara, sementara kebenaran ilahi bersifat abadi. Dengan demikian, narasi tentang Pontius Pilatus dan Nabi Isa dalam pandangan Islam bukanlah cerita yang terputus oleh waktu. Ia adalah rangkaian peristiwa yang saling terhubung, dari masa kekuasaan Romawi hingga akhir zaman. Setiap bagian mengandung pelajaran tentang iman, keberanian, dan tanggung jawab moral. Selama manusia masih mencari makna hidup, kisah ini akan terus diceritakan, direnungkan, dan dilanjutkan sebagai pengingat bahwa sejarah sejati berada dalam genggaman Allah, bukan dalam keputusan penguasa dunia. Seiring berlalunya abad demi abad, bayangan peristiwa yang terjadi pada masa Pontius Pilatus tidak pernah benar-benar lenyap dari ingatan umat manusia. Meskipun nama Pilatus perlahan tenggelam dalam tumpukan sejarah Romawi, dampak dari keputusannya terus bergema dalam perjalanan keimanan manusia. Ia mungkin tidak lagi disebut dalam urusan politik kekaisaran, namun perannya dalam kisah Nabi Isa menjadikannya sosok yang abadi dalam perenungan moral dan spiritual. Di wilayah Yudea dan sekitarnya, kehidupan terus bergerak di bawah bayang-bayang kekuasaan yang silih berganti. Romawi pada akhirnya kehilangan kendali, dan bangsa-bangsa lain datang menggantikan. Kota-kota dihancurkan dan dibangun kembali. Kitab-kitab ditulis dan disalin, sementara ajaran-ajaran berkembang sesuai dengan tangan manusia yang menafsirkannya. Dalam setiap perubahan itu, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa tetap menjadi benih kebenaran, meskipun sering tertutup oleh lapisan keyakinan yang menyimpang. Dalam pandangan Islam, Allah membiarkan manusia berjalan dengan pilihannya, agar tampak jelas siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Penyimpangan yang terjadi setelah Nabi Isa bukanlah kegagalan wahyu, melainkan ujian bagi manusia. Mereka yang jujur akan menemukan kembali ajaran tauhid, sementara mereka yang terpikat oleh kekuasaan dan simbol akan tersesat dalam buatan mereka sendiri. Kisah Pontius Pilatus menjadi cermin yang berulang kali muncul dalam sejarah. Banyak penguasa setelahnya menghadapi situasi serupa, mengetahui mana yang benar, tetapi memilih diam atau bahkan mendukung kebatilan demi keselamatan diri. Dalam Islam, sikap seperti ini dipandang sebagai bentuk kelemahan iman. Kekuasaan yang tidak disertai ketundukan kepada Allah hanya akan melahirkan ketakutan dan kehampaan batin, sebagaimana yang dialami Pilatus di akhir hidupnya menurut berbagai kisah. Sementara itu, janji Allah tentang kembalinya Nabi Isa tetap terjaga. Nabi Isa akan turun kembali ke dunia bukan sebagai tokoh yang didewakan, melainkan sebagai hamba Allah yang menegakkan kebenaran. Ia akan membantah segala bentuk penyimpangan yang mengatasnamakan dirinya. Manusia pada masa itu akan menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran yang lama tersembunyi akhirnya tampak jelas tanpa tabir. Pada saat itulah seluruh peristiwa masa lalu akan dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Keputusan Pontius Pilatus, tipu daya para pemuka agama, dan kebingungan para pengikut awal Nabi Isa akan terlihat sebagai bagian dari ujian besar bagi umat manusia. Tidak ada lagi ruang bagi keraguan atau perdebatan yang panjang, karena kebenaran akan berdiri di hadapan semua orang. Narasi ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya rangkaian tanggal dan peristiwa, melainkan cerminan dari pilihan manusia. Pontius Pilatus memilih keamanan duniawi dan meninggalkan keberanian moral. Nabi Isa memilih ketaatan total kepada Allah dan diselamatkan olehnya. Dua jalan ini terus berulang dalam kehidupan manusia hingga hari ini, dalam skala besar maupun kecil. Selama manusia masih hidup di dunia, kisah ini akan terus relevan. Ia mengajarkan bahwa keadilan sejati tidak selalu ditegakkan oleh penguasa, dan kebenaran tidak selalu menang secara lahiriah. Namun pada akhirnya, Allah lah yang menentukan segalanya. Apa yang tampak kalah di mata manusia bisa jadi adalah kemenangan besar di sisi Allah. Narasi tentang Pontius Pilatus dan Nabi Isa masih dapat terus diperpanjang, mengalir hingga pembahasan akhir zaman,
peristiwa besar menjelang hari kiamat, serta bagaimana manusia akan mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang pernah diambil. Selama kisah ini dilanjutkan, selama itu pula manusia diajak untuk merenung, memilih, dan kembali kepada kebenaran yang hakiki. Sejarah terus mengalir seperti sungai panjang yang tidak pernah berhenti, membawa kisah Pontius Pilatus dan Nabi Isa melintasi zaman, melampaui batas bangsa dan keyakinan. Apa yang dahulu terjadi di sebuah wilayah kecil bernama Yudea ternyata menjadi simpul besar dalam perjalanan iman manusia. Banyak orang yang hidup berabad-abad setelahnya tidak pernah mengenal Pilatus sebagai manusia, tetapi sebagai simbol keputusan, simbol ketakutan, dan simbol bagaimana kekuasaan dapat menundukkan hati nurani. Dalam kesunyian waktu, manusia sering lupa bahwa setiap keputusan memiliki akibat yang jauh melampaui satu masa. Pontius Pilatus mungkin mengira bahwa dengan mengizinkan hukuman itu, ia telah menyelesaikan satu perkara sulit. Namun kenyataannya, keputusan tersebut justru mengikat namanya selamanya dengan kisah Nabi Isa. Ia menjadi bagian dari takdir sejarah yang tidak bisa dihapus, meskipun dirinya sendiri tidak pernah memahami kedalaman makna yang sedang terjadi. Di sisi lain, Nabi Isa tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Meskipun manusia berselisih tentang dirinya, dalam Islam, Nabi Isa adalah nabi yang dimuliakan, yang kisahnya menjadi pengingat tentang kasih sayang Allah dan kekuasaannya. Allah menyelamatkan Nabi Isa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai tanda bahwa kebenaran tidak bisa dimatikan oleh tipu daya dan kekerasan. Apa yang tampak kalah di mata manusia seringkali adalah kemenangan di sisi Allah. Ketika dunia memasuki masa-masa penuh pergolakan, perang, dan perubahan peradaban, kisah ini tetap hidup di dalam hati orang-orang yang mencari kebenaran. Sebagian merenungkannya sebagai pelajaran iman, sebagian lainnya sebagai kisah sejarah, dan ada pula yang menjadikannya alat pembenaran atas keyakinan tertentu. Namun dalam pandangan Islam, hakikatnya tetap satu, bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia. Generasi demi generasi terus mengulang kesalahan yang sama. Banyak penguasa di berbagai zaman yang mengetahui kebenaran, tetapi memilih diam karena takut kehilangan kekuasaan. Mereka melihat kezaliman, tetapi membiarkannya terjadi demi stabilitas semu. Dalam hal ini, Pontius Pilatus bukanlah tokoh yang berdiri sendiri, melainkan gambaran abadi tentang ujian kekuasaan. Kisahnya seolah berbisik kepada setiap pemimpin bahwa jabatan tidak akan menyelamatkan seseorang dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sementara itu, janji tentang kembalinya Nabi Isa semakin menjadi bagian penting dalam keimanan Islam. Kembalinya Nabi Isa kelak akan menjadi penutup dari rangkaian panjang kesalahpahaman dan penyimpangan. Ia akan hadir di dunia yang penuh kezaliman, dunia yang tidak jauh berbeda dari masa Pontius Pilatus, di mana kebenaran ditekan dan kepalsuan dihias dengan kekuasaan. Kehadirannya akan membuktikan bahwa waktu tidak pernah mengalahkan kebenaran. Pada saat itu, manusia akan melihat sejarah dengan mata yang jernih. Mereka akan memahami bahwa penyaliban yang diyakini oleh banyak orang hanyalah kesan lahiriah, sementara kenyataan sejatinya berada dalam kehendak Allah. Mereka akan menyadari bahwa Nabi Isa tidak pernah kalah dan bahwa keputusan manusia, betapapun besarnya, tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Narasi panjang ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya milik masa lalu. Ia hidup di masa kini dan mempengaruhi masa depan. Setiap orang, baik pemimpin maupun rakyat biasa, menghadapi pilihan yang serupa dengan yang pernah dihadapi Pontius Pilatus, memilih antara kenyamanan dunia dan keberanian moral. Kisah Nabi Isa mengajarkan
bahwa keselamatan sejati terletak pada ketaatan kepada Allah, bukan pada kompromi dengan kebatilan. Selama manusia masih bertanya tentang makna hidup, keadilan, dan kebenaran, kisah ini akan terus dilanjutkan. Ia akan mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi cermin bagi hati yang mau merenung. Dan pada akhirnya, ketika seluruh rahasia dibuka dan seluruh amal diperhitungkan, manusia akan memahami bahwa sejarah sejati bukanlah apa yang ditulis oleh penguasa, melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Adil. Ketika kisah ini terus mengalir melewati batas waktu, semakin jelas bahwa peristiwa pada masa Pontius Pilatus bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rangkaian panjang ujian bagi manusia, ujian tentang kebenaran, kekuasaan, dan keberanian untuk bersikap adil. Setiap zaman memiliki Pilatus-Pilatus baru, dan setiap zaman pula memiliki suara kebenaran yang seringkali dipinggirkan, sebagaimana Nabi Isa dipinggirkan oleh orang-orang yang takut kehilangan kedudukan.